Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Juwaria, mahasiswa Pascasarjana PGMI 2A Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hajah Lu'lu' Nur Mufidah MPD dan Dr. Adi Wijayanto MPD. Di sini saya akan membawakan materi mengenai problematika penilaian pembelajaran SDMI. Sebelum mengacu pada problematika, kita akan membahas kembali mengenai hakikat penilaian, tujuan penilaian, fungsi penilaian, lalu problematika penilaian, dan upaya penyelesaian problematika penilaian. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah tentu, informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan. Sebagai contoh, seorang guru berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal mengenai permasalahan kesulitan belajar peserta didiknya. Ia mencari tahu tentang peserta didik tersebut. Ia menanyakan kepada lingkungan pendidikan tersebut tentang cara belajarnya, keadaannya, dan mencari tahu secara langsung agar dapat mengetahui latar belakang kenapa peserta didik tersebut sulit dalam belajar. Dan guru tersebut dapat mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan setelah mengetahui latar belakangnya. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Penilaian secara umum bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi penilaian. Fungsi penilaian yang pertama yaitu mengetahui seberapa hasil yang telah dicapai. Penilaian yang dilakukan secara benar akan menjadi sumber informasi yang tepat untuk menyimpulkan sejauh mana hasil yang telah dicapai dari proses pendidikan. Penilaian juga harus dapat menjawab apakah hasil-hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Bila dari hasil penilaian diketahui bahwa hasil yang dicapai belum mencapai sasaran yang ditentukan, maka diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian hasil tersebut. Fungsi yang kedua yaitu mengetahui taraf kesiapan peserta didik menempuh pendidikan. Melalui penilaian, akan diperoleh data atau informasi yang aktual apakah siswa sudah cukup siap untuk mengikuti pendidikan tertentu atau belum. Bila mana dari hasil evaluasi diperoleh data yang mendukung kesimpulan bahwa anak ternyata sudah siap, maka pendidikan dapat segera diberikan. Namun, bila mana hasil menunjukkan bahwa anak belum siap, maka pemberian pendidikan bagi peserta didik tersebut harus ditunda sampai persyaratan yang ditentukan dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang berbeda tersebut, guru perlu melakukan pendekatan-pendekatan individual, mengamati perilaku belajar dan mampu menilai secara tepat. Bila mana di dalam evaluasi atau penilaian diketahui bahwa hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tidak sesuai dengan kapasitas kemampuannya, maka guru perlu menentukan faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat. Fungsi yang selanjutnya yaitu mengetahui apakah pembelajaran dapat dilanjutkan atau mengulang.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, umumnya guru telah menentukan secara spesifik materi pelajaran atau bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik sesuai dengan porsi waktu yang telah ditetapkan. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan pemantauan dan melaksanakan evaluasi proses yang terarah pada perubahan-perubahan pemahaman keterampilan ataupun sikap peserta didik. Demikian pula ketika akhir pelajaran, guru juga melakukan evaluasi baik tertulis maupun lisan atau melalui evaluasi performan guna mengetahui secara keseluruhan apakah bahan-bahan pelajaran yang telah dibahas atau disajikan dapat dikuasai dengan baik oleh para peserta didik. Poin selanjutnya yaitu problematika penilaian pembelajaran. Problematika penilaian pembelajaran di sini ada 3 yang dibahas. Yang pertama yaitu banyaknya aspek yang harus dinilai oleh guru. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya siswa dalam pengumpulan tugas. Dan yang ketiga, guru merasa waktu pembelajaran kurang mencukupi. Banyaknya aspek yang dinilai oleh guru, di mana guru mengalami kesulitan mengukur 3 aspek yang mampu mengungkap kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara proporsional karena aspek yang harus diukur cukup banyak. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya siswa dalam mengumpulkan tugas. Hal tersebut ditandai dengan keterlambatan dalam pengumpulan tugas-tugas, penilaian autentik yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru merasa waktu pembelajaran kurang mencukupi. Guru memiliki ketersediaan waktu yang tidak mencukupi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penilaian autentik. Selanjutnya, yaitu upaya penyelesaian problematika. Yang pertama, banyaknya aspek yang dinilai. Dalam upaya penyelesaian problematika ini, yaitu guru bisa memasukkan nilai setiap bertemu dengan siswa di kelas. Misalnya, penilaian kognitif bisa dilihat dari hasil belajar siswa, penilaian afektif bisa dilihat dari sikap siswa di sekolah dan keseharian siswa di sekolah. Lalu, apabila daring, guru bisa melakukan koordinasi dengan orang tua siswa untuk mengetahui keseharian siswa. Untuk penilaian keterampilan, guru bisa menilai dari hasil karya siswa yang dikumpulkan. Selanjutnya, kurang bertanggung jawabnya siswa dalam mengumpulkan tugas. Untuk masalah siswa, guru bisa memberikan batasan waktu dalam pengumpulan tugas. Misalnya pada saat daring ini, siswa diberikan waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas kepada guru. Yang ketiga, yaitu guru merasa waktu pembelajaran kurang mencukupi. Upaya yang pertama yaitu guru harus merancang pembelajaran secara efektif, mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran harus sebaik mungkin. Yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran. Pada tahap ini, intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, memilih dan menentukan pendekatan yang sesuai. Pada tahap ini, guru diharapkan untuk memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.